Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Haji Kusuma dengan NPM 234100136. Di sini saya akan membawakan materi tentang komunikasi verbal. Untuk langkah yang pertama ada latar belakang. Komunikasi memiliki peran penting dalam dunia ini. Komunikasi bahkan sanggup untuk menyentuh segala aspek kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial hanya dapat hidup berkembang dan berperan sebagai manusia dengan berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lain dengan cara komunikasi. Hampir sebagian besar kegiatan manusia selalu berkaitan dengan komunikasi. Semuanya pun membutuhkan komunikasi. Untuk slide yang kedua ada definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi, serta menjelaskan, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Baik, untuk slide ketiga ini menjelaskan tentang jenis komunikasi verbal, dan jenis komunikasi verbal tersebut terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama adalah berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Untuk yang kedua adalah mendengarkan dan membaca. Dengan mendengarkan dan membaca, kita akan dapat menerima sebuah informasi baru. Slide selanjutnya ada unsur komunikasi verbal. Unsur penting dalam komunikasi verbal dapat berupa kata dan bahasa. Baik, untuk slide selanjutnya menjelaskan tentang karakteristik komunikasi verbal. Berikut unsur-unsur karakteristik komunikasi verbal. 1. Jelas dan ringkas. 2. Perbendaharaan kata. 3. Arti konotatif dan denotatif. 4. Intonasi suara. 5. Kecepatan berbicara. Dan yang terakhir 6. Gaya bahasa dan humor. Untuk slide yang terakhir menjelaskan tentang manfaat komunikasi verbal. 1. Komunikasi verbal spesifik mengarahkan tujuan yang jelas. Komunikasi verbal spesifik dapat membangun kepercayaan. 3. Komunikasi verbal spesifik dapat menghemat waktu. Jadi, komunikasi verbal berfungsi untuk mengekspresikan diri, memberikan kejelasan dalam penyampaian ide, dan melatih kemampuan berpikir secara logis. Begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi komunikasi verbal ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.